Sekitar tahun 2009 ada 4 orang mahasiswa. Namanya Arya, Bisma, Dharma sama Indra. Oke. Ini 4 cowok semua. Cowok semua. Mereka berempat tuh emang teman satu kampus di salah satu universitas di Jogja. Dan mereka juga teman main dari kecil, karena kebetulan rumah mereka tuh deketan semua. Jadi di dekat rumah mereka tuh ada bioskop yang baru buka. Namanya tuh Empire XX1. Kalian tau gak? Enggak. Gue kayak pernah denger deh. Nah itu tuh baru buka dan mereka berempat tuh kayak kepengen banget ngerasain nonton midnight di bioskop itu. Empire XX1 itu di dalam mall atau gimana sih, Net? Gedung sendiri gitu Moy, kayak kalau di Jakarta tuh kayak yang di Cikini, tau gak lo? Yang kayak Metropol. Nah iya benar. Oh. Nah karena katanya itu tuh bioskop yang paling bagus di Jogja saat itu. Dilihat dari bangunannya yang modern, sampai katanya film-filmnya tuh juga menarik. Hah. Akhirnya mereka berempat tuh mutusin buat nonton Orphan berempat. Oke. Mereka berangkat ke sana sekitar jam 9 malam karena jam 10-nya film tuh udah mulai. Sebenarnya si Dharma tuh udah gak mau ikut karena dia tuh mau bantuin bapaknya jual nasi goreng. Nah bapaknya tuh biasanya jual nasi goreng di sekitar area depan bioskop itu. Cuma karena Arya, Bisma sama Indra udah kepengen banget dari lama, jadi mereka ngebujuk si Dharma buat ikutan nonton. Tapi pakai perjanjian nih, kalau misalkan besok mereka bertiga tuh bantuin Dharma buat gantiin bapaknya jualan nasi goreng. Nah karena mereka udah janjian kayak gitu, akhirnya Dharma tuh setuju buat ngeyakinin bapaknya untuk ngegantiin jualan besok. Akhirnya berangkat nih mereka berempat ke bioskop itu, beli tiket, popcorn, sama minuman. Terus mereka masuklah ke dalam studionya. Nah pas mereka beli tiket tuh nggak begitu ramai emang keadaannya. Makanya mereka mikir enak banget nih nonton malam-malam di sini, nggak begitu ramai jadi itu nyaman. Jadi tuh pas masuk ke dalam teaternya kan kayak ngelewatin lorong dulu sebelum bisa lihat tempat duduknya. Nah pas mereka lihat teaternya tuh ternyata teaternya tuh full. Terus tiba-tiba Indra tuh bilang, kok tempat kita duduk ditempatin orang ya? Pas dicek nomor bangkunya tuh bener ada yang nempatin. Padahal kan tadi katanya bioskopnya sepi. Nah iya makanya mereka tuh bingung Moy. Apalagi ada yang dudukin tempat mereka kan. Iya benar. Akhirnya karena filmnya udah mau mulai dan bioskopnya juga udah gelap, Dharma tuh ngomong bisik-bisik ke orang yang dudukin tempat mereka. Misi mbak, ini tempat saya. Ini tiket saya ada buktinya kok. Tapi mbak-mbak yang dudukin tempat mereka tuh diem aja Moy Bi. Mukanya tuh datar dan lurus aja ngeliat ke layar, kayak gak peduli sama mereka gitu loh. Akhirnya karena kesel dan gak ada bangku kosong yang nyisa, mereka keluar mau protes ke mbak-mbak bioskopnya kan. Jadi tuh satu sudut full banget. Full banget Moy. Anjing aneh. Nah abis itu pas mereka keluar, pas banget ada mbak-mbaknya yang jaga. Terus di situ Bisma tuh ngomong pakai nada tuh yang agak kesel gitu loh. Mbak, ini kok tempat kita duduk ada yang nempatin sih? Pas ditegur juga gak ngerespon kita. Ini gimana ya? Nah ngedenger Bisma protes kayak gitu tuh mbak-mbaknya kaget dan bilang ke mereka berempat, tapi tiket midnight malam ini tuh cuma kalian yang beli, gak ada lagi yang nonton malam ini selain kalian. Nah pas mbak-mbaknya bilang itu mereka berempat tuh panik banget. Arya langsung ngomong, tapi di dalam itu tuh penuh mbak, gak ada kursi kosong sama sekali. Tapi ya mbak-mbaknya tetap bilang, beneran mas mau ngecek sama saya ke dalam. Akhirnya karena mereka juga jadinya jiper, ya udahlah mereka nggak jadi mau nonton, terus pengen pulang aja bawaannya. Akhirnya sesampainya mereka ke rumah masing-masing, Dharma tuh langsung cerita ke bapaknya kalau tadi mereka tuh mau nonton di bioskop, tapi penuh. Padahal kata mbak-mbaknya tuh nggak ada orang lagi selain mereka yang mau nonton film itu. Pas denger itu bapaknya tuh diem aja dan bilang, ya udah besok-besok nonton pas siang-siang aja Dar. Lagian ada-ada aja, mending bantuin bapak jualan tadi. Sana Gi, kamu mandi terus sholat. Akhirnya Dharma mandi, sholat terus tidur. Besokannya mereka berempat tuh ada kelas kayak dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Mereka berempat di kampus masih ngomongin hal yang terjadi semalam gitu loh. Sampai mereka tuh cerita ke teman-teman mereka kalau bioskop itu tuh serem banget. Tapi mana ada yang percaya kan. Akhirnya setelah mereka ngampus, Dharma tuh ngingetin lagi ke Arya, Bisma sama Indra kalau jam 7 malam nanti tuh jangan lupa buat bantuin jualan nasi goreng. Karena kan kemarin emang janjinya kayak gitu kan. Akhirnya mereka pulang nih ke rumah masing-masing. Terus karena udah janji, mereka ketemuan lah jam 7 malam di area depan bioskop mereka kemarin. Dharma ngedorong gerobak dari rumahnya, karena rumahnya Dharma tuh juga deket banget. Akhirnya dia tuh nyampe duluan. Gak lama
Arya, Bisma sama Indra tuh pada datang. Tapi karena sebenarnya mereka juga pada penasaran sama orang-orang yang datang ke gedung bioskop itu, akhirnya mereka tuh sambil bantu jualan, sambil ngeliatin orang-orang yang masuk. Sekitar jam 10 malam, mereka lihat satu-satu tuh. Oh, itu tuh ada yang turun dari mobil. Itu orang kan, bukan setan. Sambil ketawa-tawa kayak bercanda gitu lah mereka. Tapi ya mereka tuh juga nggak ngeliat apa-apa yang mencurigakan gitu loh. Akhirnya mereka tuh lanjut jualan aja berempat. Sampai Dharma tuh bilang, jam 12 kita cabut deh yuk. Nah sekitar jam 12 kurang, tiba-tiba ada perempuan yang mau beli. Pas Arya nengok, Arya tuh bilang sambil bisik-bisik, itu mbak-mbak yang kemarin nempatin tempat kita. Tapi ya namanya juga pelanggan kan Moibi. Dharma tuh bilang, udah biarin, jangan berisik. Akhirnya karena perempuan ini cuma sendiri, yang ngelayanin perempuan ini tuh Dharma. Terus Arya sama yang lain tuh duduk di pinggiran. Ya walaupun sebenarnya Arya, Bisma sama Indra tuh agak takut juga, karena kemarin kan katanya nggak ada siapa-siapa kan. Tapi ya udah, karena mereka juga berempat, mereka beranilah. Akhirnya Dharma bilang, mau pesan apa mbak? Terus mbak-mbaknya ini tuh bilang, mau pesan nasi gorengnya 1 ya mas. Nah terus Dharma jawab sambil sibuk nyalain kompor, oke mbak, pedes atau enggak? Terus si mbaknya tuh jawab, pedes mas, tapi yang gosong ya, segosong badan saya. Denger itu Dharma tuh langsung lihat ke arah muka mbak-mbaknya. Di situ mbak-mbaknya tuh berubah, satu badannya tuh gosong kayak kebakar. Bangsat. Dari muka sampai kakinya, bahkan bajunya tuh juga robek-robek gitu Moibi. Anjing serem banget. Terus Dharma tuh teriak dan lari ke tempat duduk Arya sama yang lain. Ditanyalah sama Arya, Bisma sama Indra, woi kenapa Dar? Dharma bilang, itu lihat mbak-mbaknya gosong. Tapi pas mereka bertiga lihat tuh mbak-mbaknya itu tuh udah nggak ada. Akhirnya mereka tuh langsung cepet-cepet beberes, bener-bener langsung pulang ke rumah masing-masing. Pas Dharma udah sampai di rumah, Dharma tuh ceritain langsung ke bapaknya apa yang dia lihat tadi kan. Tapi lagi-lagi bapaknya ini tuh diem aja dan bilang ke Dharma hal yang sama kayak kemarin yang diomongin. Dharma disuruh mandi dan langsung sholat. Akhirnya karena Dharma kesel sama bapaknya, dia cuma mandi tapi dia tuh gak sholat. Dia langsung tidur. Pas dia matiin lampu kamarnya dan udah pakai selimut buat mau tidur, dia merem nih. Tapi pas banget baru mau merem, Dharma tuh denger ada suara perempuan ngomong, mas, nasi goreng saya yang gosong mana? Serem banget bangsat. Dharma loncat dari tempat tidur dan langsung nyalain lampu. Dia lari bener-bener langsung keluar nyamperin bapaknya. Dharma teriak-teriak, pak, mbak-mbak yang tadi ada di kamar Dharma pak, tolong pak. Akhirnya Dharma tuh ditenangin sama bapaknya, terus diceritain lah sama bapaknya. Jadi sekitar tahun 1999 ada kebakaran yang memakan 15 korban jiwa yang habis kebakar di bioskop tempat mereka nonton kemarin. Nah dulu tuh namanya bioskop Regent. Ada 4 orang yang sampai sekarang tuh gak ketemu jasadnya. Nah kenapa Dharma sama teman-temannya itu diganggu? Karena ada kepercayaan kalau ada 4 orang yang datang ke bioskop itu pasti ditampakin sama sosok 4 orang yang sampai sekarang tuh gak ditemuin jasadnya. Wah anjing. Oh berarti si cewek ini salah satu dari korban yang belum ketemu. Iya bener Bi. Bangsat. Lu bayangin aja Mui, si cewek ini bilang, mas, nasi gorengnya tolong yang gosong, segosong badan saya. Anjing. Iya soalnya menurut gue kayaknya nggak banyak orang tahu Bi kalau misalnya bioskop ini angker. Tapi ternyata angker kan. Gue jadi penasaran sih, di mana lagi ya tempat di Jogja yang orang-orang tuh nggak banyak tahu kalau misalnya tuh angker. Tapi ternyata tempat itu menyimpan banyak banget kejadian mistis di sana.